Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhaliz zakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wa qala ta'ala aidan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatun yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha nadu halumma ila hajatikum. Rawahu muttafaq alaih. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa urang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu senantiasa selalu memberikan kita limpahan nikmat di sepanjang umur kita, di sepanjang usia kita, sampai di penghujung akhir hayat kita. Allah selalu memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, dan kesehatan, juga nikmat-nikmat yang lain. Nikmat dimudahkan dalam taat kepada Allah, nikmat dihindarkan oleh Allah dari berbagai macam penyakit hati dalam diri kita. Nikmat di pagi hari ini bisa hadir kembali di hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang menjadi pemimpin para hari, yang di hari ini sedekah dibalas oleh Allah berlipat ganda. Kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan kita dan menetapkan kita di jalan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semuanya sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya diakui umat oleh beliau dan mendapatkan kelayakan untuk mendapat syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan jamaah semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keluasan dan kecukupan rizki serta keberkahan dalam semua aspek kehidupan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di pagi hari ini saya ingin menyampaikan penguat tentang materi zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila di pekan lalu di hari Ahad saya menyampaikan pendapatnya Imam An-Nasafi rahimahullah ta'ala, bahwa bila dibandingkan fikir dengan zikir, lebih utama fikir dengan 10 alasan. Bahwa berpikir menggunakan akal kita dengan bimbingan wahyu itu lebih utama daripada zikir.
Tapi bukan berarti zikir dianggap remeh, tidak. Zikir juga sesuatu yang ada dalilnya. Itu hanya perbandingan kekuatan dalil menurut Syekh An-Nasafi di dalam kitabnya. Itu kemarin kitab Asmaul Husna karangan beliau. Nah, di hari ini saya ingin memperkuat jamaah semuanya, khususnya pribadi, bahwa zikir dalam Islam juga adalah hal yang sangat penting berdasarkan beberapa dalil Al-Quran di dalam dalil hadis. Hanya kita ingin ketika kita baca Asmaul Husna, lisan kita berzikir, hati kita berpikir, merenungkan makna-makna asma Allah itu. Karena zikir Asmaul Husna adalah zikir yang diperkuat dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jangan diabaikan, apalagi dibantah zikir Asmaul Husna itu. Bahkan didawamkan setelah sholat tahajud, setelah sholat subuh. Di sekolah anak-anak biasa kita setelah sholat duha anak-anak berzikir Asmaul Husna dengan lagu yang kita suka kita baca setiap hari Ahad itu. Jadi jamaah semuanya laksanakan. Hanya kita tidak ingin orang berzikir kemudian lalai fikirnya itu. Pandai berzikir tapi nauzubillah itu. Khawatirnya melanggar nilai-nilai akhlak terpuji. Saya menemukan soalnya melihat langsung dengan kepala sendiri orang yang suka berzikir, buang air kecil di pinggir kebun sambil berdiri. Maksudnya ini zikirnya kemana? Kenapa zikir harus dikaitkan dengan fikir? Zikir itu lisan berangkat dari hati harusnya. Fikir juga berangkat dari akal dan hati. Fikir dengan syariah. Makanya orang harus ngaji gitu. Gak salah ngaji, harus ngaji. Harus ngaji sambil terus beramal gitu. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs menjelaskan tentang zikir dengan landasan ayat Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Perintahnya bagaimana? Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah. Lihat, dzikran katsira, dengan zikir yang banyak itu. Jadi perintahnya itu berzikir dengan banyak. Harus banyak zikirnya. Nah cukup sedikit perintahnya banyak. Itu. Kalau subhanallah ya subhanallah 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 subhanallah. Alhamdulillah 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 alhamdulillah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai basah. Karena bibir basah itu salah satu tanda ahli surga. Orang yang berzikir basah itu. Bukan hal yang sepele berzikir itu. Makanya alhamdulillah ada majlis-majlis zikir di kita mengingatkan masyarakat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lalai. Hidup itu tidak akan selamanya. Dulunya sehat, moal sehat wae. Hiji waktu akan asam urat, kolesterol tinggi, hipertensi, jantung dan lain-lain. Pasti itu. Saya juga akan mengalami. Akan mungkin sekarang itu hipertensi sekarang. Setelah gen warisan ti bapak gitu. Hipertensi. Kalau sekarang alhamdulillah stabil 130, 130, 130. Lebih tenang. Tapi akan terjadi kita semuanya akan mengalami titik kelemahan. Maka mengingat Allah ada kekuatan. Gitu. Nikmati kekuatan. Kayak gitu. Gak ada orang yang hebat si anu sok ngubaran, sehat wae sampai akhir hayat misalkan. Itu aya nu dari rasa. Untuk itu segala macam pasti aya saeutik oge. Nu karasa dina hirup mah dina awak kaum deui sudah bertambah usia, pasti itu. Sadari itu. Kita bukan Superman yang kayak dongeng ya. Super terus, men. Tidak. Jadi ada henteu superna urang di waktu bakal mengalami lempang lalaunan ngata ya Masya Allah. Zaman usap ngawas hari Ahad, hari Jumat ieu, anu sok melipir mapah Masya Allah. Jadi saksi tah sepanjang jalan eta langkah-langkahna menuju majlis taklim. Luar biasa Masya Allah. Barakallahu fihi ya. Berkahi ku Allah Subhanahu wa taala. Disuruh zikir yang banyak. Itu. Zikir itu yang paling mudah kita pahami, menenangkan jiwa kita. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Keur para rusing ieu, aya nu nagih hutang,
ternyata tanggal cerewet keselen misalnya tos we aya mah menjelang sholat duha urang duha terus zikir pegang tasbih langsung dikit tapi khusyuk pasti we tenang. Nggak mungkin nggak tenang soalnya ya Allah yang berkata ini kata Allah bukan kata saya. Kata Allah begitu dengan berzikir hati menjadi tenang gitu. Apa saja zikir itu? Di sini ada beberapa zikir yang biasa kita lakukan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Gitu. Ingat Umi nenek ya dulu. Itu udah para tua kan udah siap ya. Dan pernah tidak bangun kalau malam, kecuali setelah sakit dan tidak bisa berjalan dari tempat tidur. Tapi pasti bangun. Sambil di sampingannya tasbih gitu. Oke. Bari jeung ngegerung-gerung kadang nyeri turna tidak bisa dibolak-balik gitu sampai seperti itu gitu. Setelah tidak bisa berjalan ngaji ke warung borong hari Sabtu kemana-mana itu mengalami tahapan-tahapan itu dan senjatanya apa yang terakhir yang bisa dilakukan? Zikir. Udah sama Allah berserah diri. Tidak semuanya orang yang diridhoi Allah solih akhir hidupnya bahagia senang, tidak. Saya sering ceritakan berulang-ulang ya. Ada sahabat yang akhir hayatnya dibunuh oleh musuh, oleh orang munafik, oleh kafir. Ada sahabat yang akhir hayatnya dalam keadaan buta. Itu bukan isyarat tanda, oh itu si anu meninggalnya begini dalam keadaan buta dan lagi tidak. Itu bukan indikasi orang yang tidak diridhoi oleh Allah dimurkai, tidak. Orang soleh pun banyak contoh-contoh yang akhir hidupnya tidak nyaman menurut kasat mata manusia. Tidak aman, tidak nyaman gitu. Itu rahasia Allah. Kita tidak bisa menggugat Allah. Kenapa ya Allah? Itu kan orang solih. Kenapa seperti itu meninggalnya? Jangan kita orang yang tidak mulia, orang yang semulia Hasan, semulia Husain. Itu luar biasa. Ya, semulia Abu Bakar, semulia Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Meninggalnya dalam keadaan dibunuh, bukan sekedar sakit nyeri asam urat lain, tapi dianiaya oleh orang-orang kafir, oleh orang jahat gitu. Maka memang kita cuma melaksanakan perintah Allah dan berzikir, diantaranya adalah amal kita adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Imam Al-Ghazali, Ibnu Rajab di dalam kitab ini, 3 orang pengarang kitab itu ya, Ibnu Rajab dan Ibnu Qayyim mengatakan az-zikru lil qalbi kal ma'ilis sama. Zikir dengan hati seperti air untuk ikan. Zikir dengan hati seperti air untuk ikan. Butuh ya? Butuh. Ikan kalau tanpa air hidup nggak? Enggak. Lagi hidup berapa menit lah. Itu. Kayak Mas Adi pulang tuh beberapa waktu yang lalu. Ada ikan koi yang nyebrang karena kaca. Gugulit ikan didinya. Ikan koi yang putih nih. Itu masih ayah umurna eta. Kapan daku urang ka bisa sekolah. Gulutik teh anu ningali. Ya Allah eta. Sampai diambil geus kieu. Gitu. Geus lebih ku pasir ieu oge nempel geus reget teh ya. Diambil tapi teh di kana kolam deui geus kita. Tapi alhamdulillah setelah itu alhamdulillah hirup deui ka ayeuna eta si koi. Berarti masih kana aya umur eta koi teh. Gitu. Gitu. Air bagi ikan sumber hidup. Sebab hidup. Sebab hidup berarti Allah, tapi sebabnya air. Tanpa air ikan mati. Harusnya seorang mukmin tanpa zikir mati dia. Yang pertama mati hati. Mati hati. Udah, nggak bisa ditegur, nggak bisa diingatkan halal haram. Nggak bisa. Kalau udah hati mati udah nggak bisa. Orang kalau hatinya mati, ngaji hese, sange, baca Quran tara, itu zikir tara, hirupna gitu semi hewan. Asal Quran, bekerja, pulang, bawa sesuatu, makan, minum, tidur. Nah, itu aja seperti itu. Itu hatinya mati itu. Hati mati. Dalam pembahasan ini di halaman yang lain sudah pernah kita bahas dulu. Ya. Jadi az-zikru lil qalbi kal ma'ilis sama. Jadi hati akan mati. Zikir seperti cai bagi hati. Digambarkan seperti ikan. Pakai yakunu halas sama ida akhraja minal ma. Itu kata
as-salaf ini. Bagaimana keadaan ikan kalau dia keluar dari air? Gitu. Seperti itu gambarannya. Gitu. Seperti itu gambarannya. Anna zikra kuwatul lil qulub waruh. Zikir itu menguatkan ruh, menguatkan hati dan ruh. Hati kita akan kuat dengan zikir. Ruh kita akan kuat dengan zikir. Makanya materi kita dulu, jangan anak emaskan jasad dan anak tirikan. Jangan anak emaskan jasad dan anak tirikan ruh. Jangan. Tapi anak emaskan ruh, tapi jangan anak tirikan jasad. Anak emaskan ruh. Ruh ini butuh energi, support, amal ibadah, ketaatan kita segala macam. Masuk zikir. Zikir itu energi buat ruh. Ruh itu akan hidup dalam tubuh kita kalau diantaranya dengan zikir. Tanpa zikir matilah. Makanya kita berlindung kepada Allah dari matinya hati. Salah satunya karena jarang berzikir kepada Allah. Disuruhnya banyak berzikir, bukan sekedar berzikir, tapi zikron kasiro, zikirlah yang banyak. Artinya kalau tidak banyak akan mendekati kematian hati. Itu. Faida faqidahul abdu sara bimanjilatil jism idha khuyila bi bainahu wa baina quwwatihi. Jadi zikir akan menguatkan hati dan ruh. Apabila seorang hamba tidak punya amaliyah zikir, dia tidak berzikir, sama seperti badan, maka akan menghilangkan kekuatan badannya. Gitu. Badannya akan hilang kekuatannya. Gitu. Karena itulah manfaat zikir itu apa? Satu, annahu yatrudus syaiton. Zikir itu mengusir setan. Zikir adalah senjata pengusir setan. Orang yang kasurupan itu lagi lalai, setaat apapun dia. Orang yang zikir tidak akan kesurupan, kecuali memang ada kebencian yang sangat dari makhluk itu yang akan menyakiti kita. Walaupun kita berzikir, dia tetap masuk ke tubuh kita. Bisa kejadian seperti itu. Artinya memang ada jin yang hasad, benar-benar ingin menyakiti, fokus ke kita, gitu maksudnya. Entah dikirim orang, ya, sebagai yang ain, gitu. Atau dia memang balas dendam karena kita sakiti tanpa kita sadari. Gitu. Makanya Nabi melarang kan buang air kecil di lubang, takutnya ayah jin ke BAB di dinya. Usulan diki, ya ke BAB, diki hari ke orang ngambak atuh, atau ke sare orang di lubang. Makanya jangan buang air di lubang, jangan buang air di tempat berteduh, kebon ya. Ketinggalina iuh, tempat diukan, orang di dinya ki cer, ulah hindari tempat-tempat yang seperti itu. Mengganggu manusia dan mengganggu makhluk gaib. Zikir adalah pengusir setan. Bahkan biqam'ihi menghancurkan, wa bikasrihi dan memecahkan setan. Setan akan mana? Jadi akan lari seperti setan kalau dengar azan kan di dalam hadis dia lari terbirit-birit sampai terkencing-kencing bahasanya. Kalau mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Wa yardur rahman azza wajal, dan membuat Allah ridho zikir itu. Wa yazilul hamma, menghilangkan rasa bingung, al hamma wal ghamma anil qalbi, bingung dan gelisah dalam hati, zikir itu. Kalau kuat akan semakin tenang, pasrah. Kalau tidak kuat nanti bingungnya muncul lagi setelah zikir. Habis zikir bingung deui. Zikir deui, dikuatkan zikirnya. Wa yajlibu lahul farha was surur wal bas, dan menjadi wasilah kegembiraan, kesenangan, itu marah main dengan zikir. Wa yunawwirul qalba wal wajha, membuat hati dan wajah bersinar. Masya Allah ya. Wa yaksuz zakir al mahabah wal halawah, orang yang berzikir akan dipakaikan oleh Allah kewibawaan dan rasa manis dalam beribadah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa yurisuhu mahabbatallahi azza wa jalla, mewariskan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Orang berzikir dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwahu, dan menguatkan ketakwaan.
wal iman wal inabatu ilaihi. Zikir itu tanda seseorang awal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, mudah-mudahan masuk bagian hamba Allah yang selalu mengingat Allah. Di luar sana banyak orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya hanya memenuhi kebutuhan jasmani saja, ya, tidak pernah bersentuhan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam zikir, dalam renungan, dalam ibadah. Itu cukup saja dengan aktivitas duniawi. Orang-orang seperti itu, ya, yang kita doakan, yang disinggung oleh Allah dalam Al-Quran itu kal an'ami bal hum adall, seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang. Kalau binatang nggak punya akal, nggak bisa berterima kasih kepada Allah dalam bentuk yang sesuai keinginannya, tapi ditetapkan oleh Allah. Bagaimana cara bersyukurnya hewan itu? Ada. Bagaimana cara bersyukurnya tumbuhan itu? Ada. Mereka tidak punya akal, tapi Allah ciptakan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wa yuhibtul khotoya, dan zikir juga adalah menghapus kesalahan. Jadi kalau kita punya dosa, berzikir, ya zikirnya yang menguatkan dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Di sepertiga malam terakhir kita bangun, ingat dosa kepada Allah, dosa kepada sesama, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istighfar itu zikir yang banyak sekali keterangan hadis yang menjelaskan cukuplah zikir menuntaskan semua masalah hidup kita, asal berenergi. Zikirnya, istighfarnya itu berkualitas gitu maksudnya. Jangan sampai, kata ulama, jangan sampai istighfar kita perlu istighfar, istighfar kita perlu diistighfari gitu maksudnya. Ya, istighfar orang perlu diistighfaran gitu maksudnya. Itu seperti kalimat thayyibah orang perlu diistighfaran, kadang-kadang hanya stop di lisan saja. Gitu. Ini yang menarik dalam hadis muttafaq alaih, sahih, ya. Innalillahi malaikatun. Allah memiliki malaikat yatufuna, yang berkeliling fituruq, di jalan, berkeliling terus panjang jalan. Yaltamisuna ahla zikr, dia mencari ahli zikir. Apa yang dilakukan? Fa idza wajadu, bila malaikat itu menemukan kauman, suatu kaum, yazkurunallaha, yang sedang berzikir kepada Allah, nadu, dia berteriak, halumma ila hajatikum, kemarilah ke dalam pemenuhan hajat kalian. Artinya apa? Hajat kebutuhannya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah manfaat-manfaat berzikir. Wa zikru dawa'u liqaswatil qulub, zikir adalah obat untuk kerasnya hati. Jadi orang suka ada tuh yang keras kepala, ya, itu susah diomehan. Ketika Allah menyampaikan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ya, Allah, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang, suatu kaum, sebelum kaum itu, orang itu merubahnya. Kita punya kemampuan untuk merubah diri kita, walaupun kadang-kadang wasilahnya berdasarkan misalkan wasilah dari orang lain, segala macam petunjuk dari Allah. Tapi kitanya yang punya penentu. Kalau ingin merubah diri, misalkan nih, punten, misalkan tadinya kita pelit banget karena burabere, itunya, karena buraberenya tidak anak hartatenya pisan gitu maksudnya. Kalau orang merasa berkekurangan mah selalu kata-kata boro-boro mere batur, sorangan nge kurang gitu. Itu bukan kamus hidup, bukan. Jangan sampai seperti itu. Kalau orang miskin, apa tidak ada anjuran untuk bersedekah? Tetap ada. Sedekah itu tetap ada anjurannya, kan sesuai kemampuan kita, walaupun 1.000-2.000. Khawatir orang yang merasa kita ini tidak punya kemampuan, tidak pernah bersedekah dalam hidupnya. Nah, coba di akhirat, selain yang lain yang akan kita ambil jariahnya kita, gitu. Nggak ada, kecuali non, kan diberek batur nah pahalaan. Orang sering diberek batur, ayah pahalaan tadi diberek. Tuh diberek mah sekali-kali kudu merek. Kenapa? Kadang-kadang kita punya kemampuan untuk merek, walaupun 2.000. Misalkan 2.000 kan nggak masalah, 2.000. Hareka anak yatim,
keropak masjid, majlis. Yang penting kita pernah bersedekah dalam hidup kita, dalam kondisi apapun hidup kita. Karena dalam Al-Quran sedekah itu buat yang luas dan sempit, buat yang kaya dan miskin. Sedekah itu jangan jadi mindset saya itu harus disedekahan, itu nggak bisa sedekah. Bisa, padahal itu adalah rasa kita itu. Belum tentu setelah punya akan bersedekah. Kalau orang punya mindset seperti itu, selamanya akan merasa harus disedekahin dan tidak usah sedekah. Jangan sampai saat seperti itu pemahamannya gitu. Nah, dia bisa berubah karena hati, dengan berzikir sendirinya, melembutkan hati itu. Ngegedor hati, nah duk itu. Kadang-kadang yang kita tahan, tidak diberikan, juga tidak kita nikmati. Mesti isu kueta lauk pedas 2. Mungkin bisa dikasih 1 ke tetangga sebelah, ke saudara. Tapi orangnya hiji jeung isu, mungkin isukan deui. Arek didahar teh kayak ucing, 2-2 lapur. Hiji jeung isuk teu kadahar, jeung isukan komo teu kadahar. Nyelak kana hate kan. Rizki mah gitu ya. Jadi karena rizki mah harus ya sederhana, tetap sesuai kemampuan, tapi jangan dihilangkan syariat dalam diri kita untuk apapun hidup ini. Ibadah, berbagi segala macam sesuai kemampuan kita. Wazik dawa uli qaswatil qulub. Seperti waqala rajulun lil Hasan, ya Aba Sa'id. Al Hasan ditanya, "Ashku ilaika qaswata qalbi." Aku mengeluhkan kepadamu bahwa aku ini keras hatiku, kata seseorang kepada Al Hasan. Apa kata Al Hasan? Qala azibhu bizikri. Dobrak, hancurkan hatimu itu, kerasnya hatimu itu bizikri, dengan zikir. Itu hancurkan dengan zikir, gedor itu. Waqala makhul, ini ulama terkenal, makhul, zikrullah syifaun, zikir kepada Allah syifaun, adalah obat. Wa dzikrun nasi daun, dan zikir manusia adalah penyakit. Mengingat Allah itu obat, mengingat manusia penyakit. Kaitannya dengan amal. Itu. Jangan banyak mengingat manusia yang menimbulkan hati kita menjadi kotor, hasad, dengki, segala macam. Rasa orang dalam jebakan setannya, itu hati orang kumaha itu. Jangan mengingat-ingat manusia, bila itu akan menyebabkan hati kita menjadi sakit. Amma taqra'ul Qur'an wa dzikrullahi akbar. Ditanya Salman Al-Farisi oleh seseorang sahabat yang lain, ayul amali afdol, amal apa yang paling afdol? Faqala, beliau menjawab, amma taqra'ul Qur'an wa dzikrullahi akbar. Bacalah Al-Qur'an dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu jamaah, punten cacida. Pilih ayat jamaah nu teu tiasa maos Al-Qur'an, karena ti alit kapungkur lengahna orang tua urang ngajakeun urang Al-Qur'an. Naon nu urang bisa dibaca ayeuna eta dibaca. Bacana Quran surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, eta dibaca diulang-ulang. Lisan urang teh dibaca eta. Jadi syifa, Al-Qur'an teh syifa. Yang kari yaumil kiamah datang menjadi obat, penyembuh urang. Itu syifa di dunia, syifa engke di akhirat. Bahkan menjadi syafaat. Syifa dalam arti syafaat di akhirat. Al-Qur'an teh baca sesuai kemampuan orang. Jangan dihilangkan, karena Quran adalah zikir terbesar seorang muslim. Zikir terbesar orang teh eta Al-Qur'an. Terakhir ada beberapa macam zikir. Yang pertama, minha dzikru asma'illahi azza wa jalla. Zikir asma Allah. Zikir asmaul husna dan kalimat thayyibah. 99 asmaul husna yang kita kaji mulai Ahad kemarin, itu zikir pertama bentuknya. Kalimat thayyibah
yang isinya apa? As-sana wa madahahu, memuji Allah. Seperti mana? Biha nahwa subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah akbar. Kemudian zikir yang kedua, zikrul amri wan nahi. Zikir mengingatkan amar ma'ruf dan zikir. Gitu. Misalkan orang melihat seseorang, misalkan si abdi ngalipun bojo, misalkan melanggar perintah Allah, misalkan langsung negur, "Mi, enggak boleh dosa eta." Itu zikir. Kebetulan kita ngomongkan batu mau diuplok ke cida eta. Urang berangkat ke ngobrol. Urang balik ke ngobrol kene. Langsung, "Bu, nuju naraon?" misalkan. Ngomongkan si anu ulah dosa itu zikir, itu mengingatkan dosanya, itu sama dengan mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang melarang kita ngomongin orang lain tanpa tujuan gitu. Itu zikir tuh. Jadi jangan dianggap zikir itu yang subhanallah tidak. Ayah datang Pak Ibu, "Assalamualaikum Bu, iya ya penawaran pinjaman tuh kudu make DP, bayarna gampang tiap bulanna, bunganya nggak saeutik bu 20%, sakit." Mikir urang teh, langsung ingat, dosa. Itu zikir, moal Pak itu zikir itu. Ketika kesempatan ya, udah, leungit zikirna. Teu zikir ke Allah eta, teu ingat teu eling ke Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itulah itu. Ya, zikir amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang terakhir, al khabar anillah azza wa jalla bi ahkami asma'ihi, memberikan kabar tentang keagungan asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyampaikan asma Allah apa saja itu bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, afdhalul zikri tilawatul Qur'an. Fazalika litadamunihi li adwiyatil qalbi wa ilajihi ma'a jami'il amrod. Zikir yang paling besar adalah zikir termulia terbaik adalah membaca Al-Quran. Kenapa litadamunihi li adwiyatil qalbi? Karena zikir Al-Quran itu adalah obat untuk hati, penyembuh segala macam penyakit, seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam Quran yang kita suka sering baca, sekali sering kita baca ya. Ayat ini surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifa'un lima fis sudur. Wasyifa'un lima fis sudur. Syifa untuk apa yang ada dalam hati kita. Itu. Yang terakhir, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an kata Allah yang di dalamnya ada syifa, penyembuh, wa rahmat dan rahmat lil mu'minin bagi orang-orang mukmin. Jadi dari kedalil-dalil ini yakin zikir adalah amaliyah tertinggi, terpuji di antara zikir-zikir, di antara amal-amal yang lain. Walaupun masing-masing amal mempunyai tingkatan. Gitu. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi tanbih untuk pribadi dan keluarga dan untuk jamaah semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakedik tambihan di SIM abdi ieu mah lain iklan punya, lain iklan bisnis. SIM abdi gaduh stok madu. Eta madu teh anu sok dipeser ke Umi Yuyu, sang Umi Lala ya. Hargana bandrolna dina bandrolna pabrikna Mas Abdi punya mitra tos berbelasan tahun sareng anjeuna. Pemilik eta toko herbal besar. Ayeuna Abdi bangkit deui gitu, menjelang pensiun bisi engke teu ngajar bingung naon kelentang. Nya ngomel-ngomel lauk wae di imah. Jadi si Abdi terus mulai ayeuna. Nah, dapat kedermawanan beliau. Eta madu besarna 1,5 kilo nya umilinya. 1,5 kilo gede. Aya madu multiflora warnana bening, ada yang madu hutan warnana hitam.
Itu. Pahit bisa. Itu pahit. Lebih kuat madu hutan mah, lebih mahal hargana. Yang madu multi 1,5 kilo bandrolna hargana 200.000. Bu. Dijual di kotok-kotok herbal, boleh dipapai di Tokopedia Ciampea sampai ke Bogor. Rata-rata dijual yang 200.000 dijualnya 150 sampai 170. Ada margin 30.000 di antara madu eta. Jadi orang abdi ngajual ya 150 sampai 170. Di dia abdi ica 150. Itu. Jadi aya margin 60.000 bayangkan Bu, gedenya. Tapi amun mesana sakit mah teu sakitu dapatna urang teh. Marginna gitu. Tamun nu madu hutan 285.000 bandrolna, bandrol pabrikna 285.000. Itu dijual di toko herbal yang lain 190.000. Gitu. Jadi aya tetap aya margin. Nah, setelah negosiasi berpikirlah kayak gitu. Nah, eta madu teh ayeuna kusik mabdi terbatasnya kanggo jamaah doang. Dijual 100.000. Anu multi, anu 200 jadi 100, Bu. Itu. Anu 285 jadi 150. Hitam ya. Hitam. Gitu. Di kamari si Mabdi tos mawaan. Beberapa rekan-rekan khusus, ya, rekan-rekan khusus si Mabdi, Mabdi dikumpulkan di grup gitu. Nah, dikasih harga sakitu. Tapi tidak dijual di tempat umum, tidak. Ibu-ibu mun misalkan arek ngajual, boleh. Anu mesan ya, bawa ti abdi 100.000, jual 150. Bahkan sampai 200.000 sesuai dengan bandrol. Tuh harga nangke 200 gitu, Bu. Gitu. Tidak ada ghost, tidak ada goror. Hanya ya iya dia mereka dermawan lah orang herbalnya gitu maksudnya. Dia punya tim pemburu madu di hutan-hutan provinsi Kalimantan, Sumatera, mana-mana punya tim pemburu madu gitu. Jadi